kehamilan pada trimester kedua sekitar 25 minggu. Kasus yang cukup berat dan tidak memungkinkan untuk suatu kehidupan. Ini adalah kasus anencefali. An itu artinya tidak, ada encepal artinya batok kepala ya, tempurung kepala. Jadi kasus anencefali itu adalah bayi tanpa terbentuknya tempurung kepala yang dimulai itu sejak masa sekitar embrio, di mana terjadi kerusakan pada selubung tabung saraf yang menyebabkan bayi ini tidak bisa sempurna ya pembentukan tempurung kraniumnya atau batok tempurungnya ya, tengkoraknya itu enggak terbentuk. Ya karakteristiknya seperti ini ya, jadi di atas bola mata itu langsung rata. Kenapa sekarang jadi rata? Karena sebenarnya dulunya itu adalah otak, tapi karena otaknya rusak terpapar oleh air ketuban ya, air ketuban sifatnya itu korosif, sehingga lama-lama otak hancur. Jadi awalnya itu sebenarnya namanya adalah eksencefali, terus menjadi akrania, sekarang menjadi anencefali. Dok, kenapa bayinya masih dalam kandungan bisa bergerak aktif? Ya bukan bergerak aktif, gerakannya itu kaku ya, seperti robot begitu, gerakan tak terkontrol. Kenapa? Karena jaringan otak sudah hancur rusak. Tetapi karena dia masih punya saraf dari medula spinalis ya, atau dari tulang belakang, itu bagian dari cerebrospinal itu masih berfungsi, maka dia masih bisa bergerak. Tapi gerakannya tidak terkoordinasi, jadi nggak bisa kita stop, itu gerakan involunter, jadi tak bisa kita hentikan. Gerakan terus menerus begitu ya. Jadi tampak luarnya seperti itulah bayi tanpa tempurung kepala atau anencefali ya. Kenapa ini bisa terjadi? Paling sering yang diteliti kan karena defisiensi asam folat ya. Tapi apakah murni karena itu? Ternyata tidak. Asam folat itu juga digerakkan oleh beberapa eksposur dari mutasi genetika ya. Ada gen-gen genetik seperti banyak kok, gen MTHFR, ada gen mutasi gen VANGL1. Terus ada juga karena misalnya kondisi pada ibunya, mungkin karena ibunya mengalami demam berkepanjangan ya, atau dia dalam kondisi hipertermia ya, kepanasan, atau minum obat-obat anti kejang seperti asam valproat itu ya, biasa untuk orang-orang epilepsi diminum pada saat kehamilan, hati-hati ya. Sementara ukuran-ukuran yang lain ini semuanya tulang-tulangnya semuanya normal, tulang paha, lingkar perut ya. Dok, apakah ini bisa kita perbaiki? Ya nggak mungkin, ini sudah permanen. Jadi prognosisnya ini kan sangat buruk ya, ini suatu kondisi yang mematikan, letal istilahnya, tidak mungkin, tidak kompatibel untuk suatu kehidupan normal ya. Dan ini kemungkinan kalau dilahirkan secara normal sangat sulit karena bayinya tidak punya tempurung, jadi dia tidak bisa membuka mulut rahim ya, meskipun kita menginduksi bayi ini gitu ya. Jadi inilah kasus yang sangat berat, namanya anencefali.